Gua kira puasa itu cuma nahan makan dan lapar. Tapi semakin dewasa gua sadar nahan emosi di media sosial itu penting banget. Nah, jangan sampai puasa lu bocor gara-gara debat di kolom komentar sama netizen. Yuk kita bahas bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho di acara Ngopi bareng Ustadz. Masya Allah, Ustadz jangan bosan ya. Oh, ini yang ditunggu. Oke, berarti udah siap nih jawab pertanyaan netizen di komentar ya. Ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita haji muda nih yang perlu. Oke, Ustadz. Ya. Kan kita tahu puasa itu bukan hanya nahan lapar ataupun nahan haus. Ya, kan? betul. Nah, ada nih yang bilang Ustadz, kalau misalkan puasa itu kan salah satu amalannya adalah istirahat ataupun tidurnya orang puasa adalah pahala. Ya. Kan? Tapi mereka ini cuman kayak ngambil ibadahnya rebahan, Netflix-an, main game. Apakah itu termasuk pahala, Ustadz? Iya. Jadi gini, orang itu tidur menjadi pahala kalau tidurnya itu meninggalkan maksiat. Contoh misalkan, aduh daripada ngegosip mending tidur. Ya, tidurnya di pahala tuh. Oh, niatnya ya. Iya. Daripada gue nyolong mending tidur ya, tidurnya jadi pahala sebab menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat. Tapi kalau dia tidur padahal bisa baca Quran, kalau dia tidur padahal bisa zikir, kalau dia tidur mungkin padahal bisa bantu orang tuanya, kalau dia tidur padahal bisa mencari nafkah, ya jadi nggak pahala lah itu. Jadi dilihat nih tidurnya itu ngapain? Tidurnya itu menghindari dirinya dari maksiat atau justru tidurnya membuat dia tidak produktif dalam hal ibadah. Kalau umpama nggak produktif ya jadi nggak ibadah. Bahkan jadi merugi gitu. Nah, kalau misalkan tidurnya Ustadz sampai kebablasan pas buka itu gimana tuh? Kan ada tuh. Tidurlah bisa asar bablas tuh. Iya. Sebenarnya tidurnya itu nggak masalah. Cuman yang menjadi masalah faktor pendukungnya nih. Contoh misalkan, dia itu tidur sampai maghrib, sampai adzan maghrib, sampai buka puasa nih ya. Sebab karena istilahnya ada hal-hal negatif di seputaran kanan kirinya, oke lah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidur karena pengen menghilangkan, nggak ngerasa lapar, terus cepat sampai di adzan maghrib, terus cuman ya kadang-kadang istilahnya itu aktivitas yang ini banyak terlewatkan. Nah itu jadi nggak bagus dong. Aduh saya udah lapar banget dah ini, kalau tidur mungkin bangun bisa langsung cepat buka, itu udah jelas gak bagus. Itu gak bagus. Karena pasti nanti akan tertinggal semua aktivitas yang punya nilai pahala. Entah dia bakti sama orang tuanya lah, entah mungkin kalau dia sudah berkeluarga dia bisa mencari nafkah keluarganya lah. Puasa bukan untuk alasan orang itu menjadi lemah. Puasa itu bukan alasan orang untuk bisa punya kesempatan bermalas-malasan. Bukan, justru puasa itu tempat di mana dia berjuang keras. Ada di masa Nabi itu perang Badar. Pas lagi puasa. Pas Ramadan loh. Pas puasa ada Fathu Mekah. Pas puasa. Maksudnya apa? Ramadan jangan jadikan alasan dia untuk bermalas-malasan. Jangan banyak-banyak dong, saya kerja, saya lagi puasa. Nggak ada. Justru di puasa itu keberkahan Allah hadir. Berarti kalau misalkan kerjanya makin berat, ditambah dengan puasa lebih double mungkin ya? Pahala gitu ya? Iya. Oh iya dong. Kalau pahalanya itu baik, kalau kerjanya itu baik ya. Nah misalkan kalau dia nggak puasa nih nyari nafkah keluarganya, ya namanya nggak puasa mungkin nggak berat. Tapi kalau puasa, jadi karena ada lapar dan haus ya 2 kali 3 kali lipat. Tapi dia tetap mencari nafkah buat keluarganya. Wow, itu pahalanya luar biasa. Bahkan mungkin itu pahala yang terbaik yang bisa dia persembahkan dalam Ramadan. Nah, tapi saat ini menarik deh. Bagaimana di era sekarang banyak yang bilang, aduh gue kerjaan gue ini panas-panasan, capek. Walaupun ada yang kerjanya mungkin di gedung tinggi, kantoran AC, cuman kerja nulis. Gue nggak puasa karena kerjaan gue berat. Mengatasnamakan pekerjaan gimana Ustaz? Gak bisa. Yang boleh orang tidak berpuasa itu satu, sakit. Ya. Tapi dengan rekomendasi dokter yang terpercaya, Muslim, amanah gitu ya. Boleh silakan kalau dia memang sakit nggak apa-apa nggak puasa. Yang kedua musafir boleh nggak puasa. Ya, misalkan gue kerja berat nih, gue kerjanya di luar negeri tiap hari bolak-balik, ya boleh silakan tuh. Atau Jakarta Bandung tiap hari bolak-balik, ya masih dekat. Nah, tapi dia sudah 100 lah ya kilometer, oke masih boleh itu. Terus yang lanjut usia yang nggak mungkin dia untuk bisa berpuasa, nggak apa-apa silahkan, boleh itu juga boleh. Ya,
atau mungkin orang gila. Nah, Ya, ini kalau susah tiap sih. hari nggak puasa, tolong dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan. Pertanyaannya dia ngerti puasa juga kita nggak tahu Iya, kan. iya. Jadi kalau alasan kerja berat Mhm. nggak ada alasan kerja berat apa segala macam diperbolehkan nggak. Nah kalau sakit tadi Ustadz, aku pernah case kayak gitu sih. Ada yang bilang bahwa kalau kita sakit kan ada waktu minum obat Ustadz. Anggaplah tengah hari nih. Puasa setengah hari itu sebenarnya boleh nggak sih kalau untuk orang sakit ya? Tetap nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Berarti lebih baik puasa atau enggak kalau dia harus minum obat? Tanya sama dokternya. Oke. Kalau umpama dokternya bilang jangan dulu puasa, ya kamu harus sembuh dulu karena kalau kamu nanti puasa obat nggak keminum, lalu nanti mungkin kesembuhan terganggu apa segala, ikutin. Jangan juga maksa. Oh biarin, saya mati-mati saat puasa juga syahid. Salah. Nggak gitu dong. Nggak gitu, nggak gitu. Oke, ini udah terjawab ya teman-teman ya. Tapi balik lagi ke topik yang pertama, karena pasti puasa ini banyak rebahan. Tapi gue yakin di banyaknya orang rebahan di bulan puasa pasti scroll media sosial. Oke. Di era sekarang ini kan jari ini bakal dihisap Ustadz. Karena jarimu adalah surga dan nerakamu, bahkan harimaumu tuh. Ngeri. Nah, Ya. itu gimana Ustadz? Cara agar jari kita ini nih di Instagram, di TikTok dan sebagainya itu nggak jadi Ya. biang Memang dosa. media sosial itu kan kayaknya menjadi sebuah keniscayaan ya buat kita ya. Kalau kita mau bilang pokoknya Ramadan jangan pegang handphone, ya nggak mungkin juga lah, kayaknya mustahil. Ya nggak bisa kan? nonton ini juga. Iya, betul ya kan. Jadi begini, cerdaslah dalam berperilaku dengan media sosial saat Ramadan. Ya bukan nggak boleh dia scroll apa segala macam. Silakan, tapi yang manfaat kan banyak juga sekarang. Seperti acara kita ini. Ya. Udah tontonin aja acara ini, terus ke channel BPKH yang lain, ya. Atau mungkin nanti ada para ustadz-ustadz yang lain. Nggak apa-apa, silakan, boleh. Ya, tapi tolong yang punya nilai ibadah gitu. Yang nggak punya nilai ibadah jangan. Walaupun memang di tayangan kita kan belum ada tuh yang begitu kan. Ya, yang ya. biasanya hanya ada tayangan tuh untuk berapa tahun gitu kan, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas. Oke. Harusnya ada yang punya nilai akhirat. Nah, itu dia. Tempel tuh set. Jadi teman-teman ya, kalau lagi puasa ini lagi banyak yang viral-viral, tangannya gatal pengen ngomong. Sama tuh Nah, hati-hati. Kan kita diminta kata Nabi itu malam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan buruk dengan lisan dan tangannya, maka Allah tidak akan sudi menerima puasanya. Memang itu umum ya, tapi sekarang kan tangan kita ini nih yang kadang-kadang dengan mudah, bukan lisan kita yang ngomong, tapi tangan kita. Bawah ada silahkan komen, kan disebut komen ya, silahkan komen. Mancing kan? Komennya negatif. Itu dia. Nah, akhirnya mancing yang lain apa segala macam. Itu bahaya dalam puasa. Oke. Ya nggak bahaya dalam puasa juga ya. Di luar puasa juga karena ada yang begini, Ikram. Apa tuh? Diajak ngegibah nih. Ngegosip, jangan dong lagi puasa. Terus kapan? Ntar aja, Syawal. Wah. Kalau ngegosip, ngegibah mau kapan aja nggak boleh. Ini Ya, mulut sekarang udah bahaya sama tangan tapi ini. Ramadan ini yang jauh harus ditekankan dari segala macam perbuatan yang nilainya negatif. Oke. Ustadz, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu Ustadz. Wah iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustadz, Ya. bulan puasa banyak orang rebahan, tapi banyak juga orang yang begadang Ustadz. Oke. Nanggung nih. Siang rebahan, malam begadang. Iya, Waduh. biasa begitu tuh. Terus kayak akhirnya mikirnya orang-orang mungkin dia pengen pengen stay, cuman takut bablas. Yang akhirnya timbul pertanyaan, ngisi ibadah apa ya di tengah malam jam 1 Oke. atau jam 3. Oke. Mau tahajud harus tidur dulu katanya. Kalau nggak tidur nggak bisa tahajud. Tapi kalau kita tidur dulu bablas. Nah, sebenarnya gimana tuh Ustadz? Ya, jadi udah bagus tuh dia itu ya, berarti begadangnya itu untuk ibadah, masya Allah ya. Bukan luar nonton biasa. bola ya. Iya, bukan nonton bola ya. Karena pertanyaannya bingung tuh, saya mau ngisi ibadah dengan apa? Wah keren banget ya. Ini pemuda masjid. Masya Allah. Bukan yang sini, bukan Oh. yang diceritain tadi. Aku kira aku. Nah kalau ada orang begadang, apa yang bisa dilakukan? Banyak yang bisa dilakukan di bulan Ramadan tuh. Baca Quran bisa, ya sedekah sekarang juga gampang. Sedekah subuh ya. Bukan sedekah subuh, sedekah malam aja kan sekarang handphone juga bisa buat sedekah kan tuh. Atau mungkin sekarang kalau pertanyaannya sholat, gimana dengan tahajud? Memang kalau kita mau sholatnya tahajud memang harus tidur dulu, karena namanya tahajud itu sholat bangun dari tidur di malam hari. Tapi bukan berarti orang di malam hari kalau dia belum tidur itu tidak bisa sholat di malam hari. Boleh, makanya ada namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu macam-macam, sholat di malam hari itu macam-macam. Contoh di bulan Ramadan ada taraweh. Ya. Ada punya nama sendiri. Bukan tahajud namanya, tapi taraweh. Sebab apa? Dikerjakan langsung ba'da isya tanpa tidur. Dan taraweh itu artinya santai. Karena Nabi dulu ketika mengerjakan sholat ini
tidak terburu-buru, ya, santai, tumak ninahnya, masya Allah gitu ya. Jadi sholat selesai 2 rakaat santai dulu, istirahat, banyak doa zikir, mulai di sholat berikutnya. Terus makanya disebutnya tarawih. Tarawih itu artinya sholat yang rileks lah gitu. Jadi jangan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan tarawih namanya. Ya. Pesantren kilat aja nggak kilat segitunya. Iya, nggak segitunya kilat ya. Terus apa lagi? Bisa macam-macam kan, banyak tuh di malam hari itu, silakan. Ya, atau misalkan jam 12 dia mau sholat aja, nggak pakai tidur nggak apa-apa. Itu namanya qiyamul lail. Nah tadi Ustadz ini menarik nih. Puasa ini pasti ada fenomena sholat kilat nih, taraweh. Banyak jamaahnya yang nyari masjid yang mana nih yang imamnya paling cepet. Itu gimana Ustadz? Iya, kalau ditanya bagus enggak? Ya saya enggak bilang bagus, tapi mending lah daripada enggak taraweh, ya kan. Tapi tolong dong sesuai dengan namanya juga taraweh. Taraweh itu sholat yang kala Nabi melakukan itu tadi itu loh, rileks, santai, tumak ninahnya itu luar biasa. Jadi ya bukan cepatnya. Kalau cepet tuh namanya bukan taraweh, namanya tasarru'. Oh ada? Iya bukan ada. Tapi kalau mau kita pakai nama bahasa gitu loh. Ini sholat rileks, ini sholat cepat buru-buru gitu loh. Ya kan repot kalau umpama sholatnya katanya mau rileks tapi buru-buru, berarti kan bukan sholat. Betul. Taraweh. Ya saya nggak bilang harus 1 juz, enggak lah gitu ya. Atau nggak bilang cari yang paling panjang juga enggak. Tapi carilah yang bisa bikin kita itu rileks. Oke. Ya, bikin kita itu tumak ninah, nyaman. Ya, beda-beda mungkin standarisasi nyaman. Yang jelas kalau buru-buru yang sampai 7 menit 23 rakaat itu enggak buru. Itu enggak mungkin lah tumak ninah, enggak mungkin. Oke. Jadi teman-teman ya, kaum rebahan nggak apa-apa kalian rebahan, tapi ingat juga tetap yang namanya taraweh. Taraweh kan santai. Ustadz, ini banyak yang nanya, apakah taraweh itu lebih bagus di rumah atau di masjid? Kan kalau cewek katanya bagusnya di rumah. Ya. Kalau cowok tuh wajib atau gimana tuh Ustadz? Baik. Sebenarnya kalau sholat taraweh ini kalau kita lihat dari Nabi ya, memang Nabi itu hanya 3 hari melaksanakan sholat taraweh berjamaah itu di masjid, iya kan? Lalu setelah itu tidak lagi melaksanakan sholat taraweh itu di masjid. Begitu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasul? Maka Rasul menjawab begini, saya tidak ingin nanti umat setelahku itu kalau aku sebulan full ini sholat, lalu dikira ini adalah sebuah kewajiban harus berjamaah. Tetapi itu akhirnya setelah Nabi wafat, dihidupkan berjamaah itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika melihat banyak sahabat yang berkumpul gitu ya, dan di saat itu ternyata semuanya pada melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kata Umar bin Khattab, luar biasa suasana ini. Nah setelah itulah akhirnya sampai dengan kita ini kita berjamaah ya kan. Ada dalilnya karena memang Nabi sebenarnya di awal mengisyaratkan gitu ya bahwa sholat ini secara berjamaah. Jadi jamaah memang bukan sebuah rukun, bukan sebuah syarat, tidak diwajibkan, tetapi itu akan menjadi sebuah syiar. Ya bayangkan kalau misalkan Ramadan tidak ada tarawih berjamaah di masjid, kan syiarnya jadi kurang. Iya kan. Tapi kalau berjamaah tuh rame-rame, orang pada datang ke masjid terus langsung sholat berjamaah di sana, aduh rasanya itu Ramadannya itu jadi lebih dapat gitu kan. Nah itu bagus lah gitu kalau dia mau. Cuman kalau ada momen-momen yang bahaya datang. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau perempuan misalkan ke masjid, ini kita nggak bicara hanya di Indonesia misalkan ya. Kalau Indonesia insya Allah lah gemah ripah loh jinawi gitu ya. Alhamdulillah Allah berikan kenyamanan. Wanita ke masjid juga pulang pergi nggak ada yang takut. Ya aman ya. Aman ya. Tapi nggak gitu dong sebelum 1945 yang di mana-mana mungkin ada. Nah kalau memang kondisi begitu oke, nggak apa-apa, di rumah lebih bagus. Di rumah lebih bagus. Nah kalau cewek bagusnya di mana Ustaz? Saya melihat sekarang ini semua oke. Kalau ada cewek mau ke masjid bagus sebab dia syiar. Masjid juga terbuka untuk wanita, ya kan? Jalan ke masjid juga mudah. Bahkan kadang-kadang bisa ngajarin anak-anaknya untuk pada sholat berjamaah, gitu kan? Oke, bagus. Tapi kalau misalkan dia rasa kayaknya saya lebih nyaman di rumah dah sebab di masjid terlalu ramai apa segala macam. Untuk cewek boleh. Nah ini bisa cowok-cowok pas puasa ini ngincer nih spek lele di komplek keluar nih. Nah, boleh kalau untuk menghindari mata-mata seperti ini sholatlah di rumah. Tuh gue jadi tumbal dari kalian ya. Enggak, dari sini ke sono. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya jawabannya. Di episode kali ini kalian kalau puasa aktivitasnya apa aja yang baik, menggunakan media sosial, dan juga kalau tahajud nggak tidur gimana, ada sholat-sholat lainnya. Dan yang terpenting tarawih itu bisa di rumah ataupun di masjid, tergantung kalian mana enaknya. Islam itu fleksibel ya Ustadz ya. Oke, kalau gitu para haji muda, kalau kalian punya pertanyaan yang mungkin sepele tapi lu nggak tahu jawabannya apa, komen aja di sini. Jadi sekarang silakan like,
komen dan juga subscribe serta aktifin loncengnya di channel YouTube kita BPKHRI dan tungguin setiap harinya karena bakal ada video-video baru. Kalau gitu, gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.